Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak Ustadz yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada saat hari ini anak-anak Ustadz semuanya dalam keadaan sehat. Yang kedua, mari kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anak Ustadz semuanya, kembali kita masuk dalam pelajaran di Rosa Islam. Anak-anak Ustadz semuanya bisa membuka pada halaman 26, yakni tentang sholat jamak dan sholat qasar. Ya, yang pertama nanti kita akan terangkan sholat jamak dan sholat qasar. Sholat jamak artinya mengerjakan dua sholat wajib di salah satu waktu, baik dengan mengerjakan di waktu sholat yang pertama ataupun yang disebut dengan jamak takdim, ataupun dikerjakan di waktu sholat yang kedua yang disebut juga dengan jamak takhir. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dan asar, ya. Kemudian sholat maghrib dan isya. Selanjutnya, sebab-sebab yang dibolehkan menjamak sholat. Ketika mukim, ya, ataupun tidak berpergian jauh, ya, mukim artinya tidak berpergian. Selain hujan, ada beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk menjamak sholat, seperti dalam keadaan takut, angin yang sangat kencang dan membawa hawa dingin, tanah yang penuh lumpur, dan yang terakhir sakit. Sholat jamak boleh dilaksanakan karena beberapa alasan. Yang pertama, perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat. Yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan ataupun khawatir, misalnya berperang, sakit, hujan lebat, angin kencang ataupun angin topan, dan bencana alam. Selanjutnya, tata cara menjamak sholat. Ya, selanjutnya tata cara menjamak sholat. Ketika ingin menjamak dua sholat, maka disyariatkan dua sholat tersebut dilakukan secara berurutan, sebagaimana urutan sholat 5 waktu. Karena urutan tersebut telah ditetapkan oleh syariat. Misalnya menjamak sholat zuhur dan sholat asar, maka sholat yang dilakukan terlebih dahulu adalah sholat zuhur. Selanjutnya, sholat jamak dapat dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama, jamak takdim, ya, ataupun artinya jamak yang didahulukan, yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya menjamak sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, ya. Itu yang dinamakan jamak takdim, masing-masing 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Ataupun menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib, 3 rakaat untuk sholat maghrib dan 4 rakaat untuk sholat isya, ya. Itu yang dinamakan jamak takdim. Yang kedua, jamak takhir, ya. Yang kedua, jamak takhir ataupun jamak yang diakhirkan, yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya menjamak sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, atau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dilaksanakan pada waktu isya. Selanjutnya, pada halaman 29, sholat qasar, ya, sholat qasar.
Qasar adalah menjadikan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika safar ataupun dalam perjalanan, baik yang dilakukan ketika dalam keadaan khauf ataupun genting maupun dilakukan pada keadaan aman. Solat qasar ini disyariatkan pada tahun 4 Hijriah. Dalil disyariatkannya berdasarkan dalil-dalil berikut sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Quran surat An-Nisa ayat 101. Selanjutnya, tata cara salat qasar. Yang pertama, niat untuk bersafar. Ya, jadi tata cara salat qasar adalah yang pertama, niat untuk bersafar. Yang mengqasar salat disyariatkan berniat safar. Ini syarat dari seluruh fuqaha, namun para ulama Syafi'iyah maupun Malikiyah dan Hambali mensyaratkan safar yang boleh solatnya qasar adalah safar yang bukan untuk maksiat. Ya, jadi kalau anak-anak ustadz untuk mengqasar solat, ya, dalam keadaan safar, safarnya itu tidak berniat untuk maksiat. Yang kedua, sudah mencapai jarak safar. Yang kedua, sudah mencapai jarak safar. Seorang baru boleh mengqasar solat jika sudah mencapai jarak yang ditentukan oleh para fuqaha sebagai jarak disebut telah bersafar. Jika telah memenuhi jarak tersebut, barulah disebut sebagai musafir. Berapakah jarak itu? Nah, timbul pertanyaannya, berapakah jarak itu? Para ulama berselisih pendapat mengenai batasan jarak sehingga disebut safar, sehingga boleh mengqasar salat. Ada 3 pendapat dalam hal ini mengenai jarak safar yang dibolehkannya mengqasar salat. Ya, yang pertama, ya, pendapat yang pertama, jarak disebut safar jika telah mencapai 48 mil atau 85 km. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Yang kedua, ya, pendapat yang kedua, disebut safar jika telah melakukan perjalanan dengan berjalan selama 3 hari 3 malam. Itu pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga, tidak ada batasan untuk jarak safar. Selama sudah disebut safar, maka sudah boleh mengqasar salat. Nah, inilah yang ketiga ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim dan mazhab Zahiri. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak memberikan batasan untuk jarak safar, tidak juga memberikan batasan waktu ataupun tempat. Berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling kontradiksi. Dalil yang menyebutkan adanya batasan tidak bisa dijadikan alasan karena saling kontradiksi. Jadi, kesimpulannya adalah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang ketiga. Selama suatu perjalanan disebut safar, baik menempuh jarak yang dekat maupun yang jauh, maka boleh mengqasar salat. Kalau mau disebut safar, maka ia akan berkata, ya, ia akan berkata, saya akan safar. Bukan sekadar berkata saya ingin pergi, tapi diniatkan saya akan safar. Yang ketiga,
Yang ketiga, sudah keluar dari bangunan terakhir dari negerinya. Ya, misalkan anak-anak ustadz ataupun orang-orang yang lain itu sudah keluar dari negerinya ataupun kotanya. Maka kalau sudah jauh keluar dari kotanya maka boleh mengqashar salat. Ya. Qashar salat baru bisa dilakukan jika seorang keluar dari tempat ia bermukim. Jika ia keluar dari rumah terakhir dari kotanya, ketika itulah baru solat bisa diqashar menjadi 2 rakaat. Sebagaimana dalil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat di Madinah 4 rakaat dan di Dzulhulaifah saat ini disebut dengan Bir Ali solat sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, disyariatkan niat qashar untuk setiap solat. Ya, jadi disyariatkan niat qashar untuk setiap solat. Jadi sebelum solat ataupun sebelum qashar, ya, sebelum melaksanakan solat qashar sudah ada niat ataupun sebelum takbir. Mungkin inilah anak-anak ustadz pembelajaran kita untuk solat jamak dan solat qashar. Mudah-mudahan anak-anak ustadz semuanya dapat mengerti ataupun dapat memahami pembelajaran kali ini. Demikian pembelajaran di Rosa Islam kali ini. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.